Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsih yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. 50 larangan lebih, udah mencapai 5 miliar lebih totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Pak. 30 juta? 30 juta? Apa ditipu? Iya. 100 juta. Siapa lagi? Sama Karsi sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, seorang karyawan kios minuman sedang membersihkan mesin es sambil membelakangi pintu kios di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat lengah, seorang bocah nekat mendekati meja dan mengambil sebuah ponsel milik korban. Beruntung, korban mengetahui aksi bocah tersebut dan langsung mengamankan ponselnya. Namun bocah laki-laki tersebut berdalih ingin mengambil sendok es yang berada di meja. Maling-maling kayak gitu? Sering di sini, bahkan ada yang udah kehilangan motor. Itu tukang pisang dia kehilangan 2 kali. Antisipasinya bagaimana nih, Bu? Ya, Pasang CCTV? pasang CCTV harusnya juga kalau malam harusnya sih harus ada polisi gitu ya yang patroli. Karena kan di sini rawan gitu. Tapi ngelaporin ke jalan ini ke polisi gak, Bu? Enggak sih, soalnya kan HP-nya nggak ada yang diambil. Aksi tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian, namun korban memajang poster bocah maling di depan meja kios untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandayu, Kampial, Kuta Selatan, Kuta. Salah satu pelaku naik pagar rumah yang terkunci sementara temannya menunggu di motor dan tetap ada di jalan. Aksi ini dilakukan pada siang hari. Pencuri beraksi saat pemilik rumah tengah bekerja. Para pelaku mencuri berangkas perhiasan di dalam rumah. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal laporan korban dan petunjuk rekaman kamera pengawas, unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dibantu Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Sejumlah perhiasan ada 2 set T-box, satu berwarna silver, satu berwarna hitam. Kalau kondisi rumah itu memang nggak ada penghuni atau bagaimana? Rumah itu ditinggal bekerja oleh pemiliknya sehingga kosong. Polisi saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang diduga telah memahami situasi rumah korban. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Sajamnya juga kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, Aidus melaporkan. Di Jakarta, hari pertama operasi Patu Jaya yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan dan parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan berbonceng lebih dari satu. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sebagai informasi, operasi Patu Jaya ini akan digelar selama 14 hari mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Pengendara melanggar akan diberi surat teguran untuk tidak kembali melakukan pelanggaran dalam berkendara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ditahan maupun instansi yang lain, kami aksi ini tanpa ada polit-polit. Ratusan sopir truk di Subang, Jawa Barat menggelar mogok kerja dalam rangka protes aturan larangan over dimension overloading atau larangan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas ukuran dan muatan. Para sopir kemudian berjoget dan memarkir kendaraannya di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Subang. Polres Subang pun menangkap para sopir yang mengganggu pengguna jalan lain ini. Adu mulut pun terjadi ketika para sopir meminta agar rekannya yang ditangkap dilepaskan. Kita contoh hal membawa muatan 10 ton dengan ongkos 3 juta. Kalau misalkan odol ini diterapkan, muatan kita kan jadi 8 ton atau 5 ton. Nah, bisa nggak pemerintah menyesuaikan harga angkut jasa barangnya? Awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 ini pada saat dimulainya operasi Patu. Namun demikian ada lagi putusan atau perintah dari atas, dalam hal ini Korlantas Polri, untuk melakukan sosialisasi. Artinya penindakan belum. Sebelumnya, polisi berencana menindak truk yang melebihi batas ukuran dan muatan, namun dengan adanya aksi ini, polisi membatalkan penindakan dan akan fokus pada sosialisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.